Kak Caca gimana? Aku Kak Caca? baik. Wah, baik. Adik-adik gimana kabarnya? Pasti baik ya. Hari ini hari apa ya Kak Caca ya? Hari apa ya adik-adik? Hari Hari apa ya? Minggu kok Oh itu. iya, hari Minggu. Kalau hari Minggu itu kita mau ibadah sekolah Minggu. Tapi sebelum ibadah kita mau berdoa. Yuk adik-adik, tutup matanya, lipat tangannya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kalau kami boleh berkumpul kembali di tempat ini, juga online, Kau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhir. Kau berkati ya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Yeay. Adik-adik, siapa yang udah siap memuji Tuhan? Wah, udah siap ya. Kalau mau memuji Tuhan, kita harus taat. Ayo adik-adik pakai berdiri. Yang di rumah juga ya, yang pakai berdiri. Memberi persembahan. Tapi sebelum persembahan kita mau berdoa dulu ya. Oke. Yuk adik-adik kita doa yuk, kita angkat yuk persembahannya yuk. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu sehingga Kau dapat membukakan kami hari ini ya Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memberi, berkatilah. Dan semoga persembahan ini dapat berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ayo. Bila yang baik
menyembah Tuhan. Ayo siapkan hati kita yuk. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekatmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadiratmu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam lagi, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu. Ku mengasihimu, ku mengasihimu. Mari adik-adik sembah Tuhan. Haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Katakan adik-adik haleluya. Haleluya. Katakan haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari lipat tangan adik-adik. Tutup matamu. Ayo yang di sini dan di rumah-rumah, mari tutup matamu, lipat tanganmu. Mari berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kalau hari ini kami boleh nyembah, muji Tuhan, dan kami rindu Tuhan sebentar kami dengar firman Tuhan. Urapi ya setiap kami, telinga, pikiran, hati kami, agar kami boleh menyediakan Tuhan waktu kami saat ini untuk Engkau berbicara sama setiap kami. Tuhan, urapi ya setiap pendengaran kami, urapi ruangan kami, bahkan kakak yang akan membawakan firman Tuhan. Kami semua minta Tuhan yang hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa dan naikkan syukur kami. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Yes. Selamat pagi adik-adik. Pagi, Kak. Oh, selamat pagi semuanya. Yang di rumah juga selamat pagi. Yuk, saat ini kita dengar firman Tuhan. Siapa yang sudah siap-siap telinganya? Deng 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 deng. Siapa yang sudah siap-siap dikunci mulutnya? Peng 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 peng. Kita buka gemboknya. Salah. Kita ambil kunci yang udah digembok nih, dibuanglah yang jauh dulu. Weh, nanti kalau mau jawab baru diambil lagi. Oke, siap adik-adik? Siap. Siapa di sini yang merasa saya ini orang kaya? Ada yang di sini orang kaya? Saya orang kaya. Ada nggak? Nggak ada. Siapa di sini yang pernah lihat rumah orang kaya? Wow. Seperti apa? Rumah orang kaya seperti apa? Kira-kira? Besar. Terus apa lagi? Mewah. Apa lagi? Punya apa coba? Biasanya orang kaya punya apa? Punya kolam renang. Punya emas. Punya apa lagi? Kolam renang. Punya apa? Uang. Punya apa lagi adik-adik? Ayo. Mobilnya banyak. Punya apa? Orang kaya punya apa biasanya? Mobil. Mobilnya Banyak.
Bajai. Mobilnya banyak. Nah, dengar. Waktu sekarang kalau orang kaya berarti mobilnya banyak, rumahnya gede, ya nggak? Tapi waktu zaman dulu ada mobil nggak? Belum ada teknologi. Tapi ada banyak orang kaya di Alkitab dikatakan. Salah satunya, ada yang udah tahu? Salah satunya adalah Bapak A. Bapak siapa? Ayo. Wis langsung loh. Bapak siapa adik-adik? Lihat. Kaya apa kaya? Ini kaya. Dia punya uang banyak. Tadi dibilang ya kan? Orang kaya uangnya banyak. Lalu dia punya onta ribuan adik-adik. Coba bayangin. Punya mobil ribuan. Kira-kira apa yang terjadi? Rumahnya pasti gede banget. Tanahnya pasti gede banget kan? Punya kambing domba ribuan. Wis. Punya apa lagi? Punya anak 10. Wah, banyak gak? Banyak. Tapi bapak ini adalah bapak yang sangat sayang sama Tuhan Yesus. Siapa di sini yang sayang sama Tuhan Yesus? Semua sayang Tuhan Yesus. Sayangnya sungguh-sungguh. Bagaimana sayang sungguh-sungguh? Dia adalah orang yang jujur, orang yang baik, orang yang tidak pernah berbuat dosa. Siapa di sini yang suka berbuat dosa? Males ibadah berbuat dosa. Males nyanyi buat Tuhan berbuat dosa nggak? Bikin hati Tuhan sedih. Jadi dengar, Bapak ini terkenal terkaya di daerahnya adik-adik. Coba, kalau di kebun kacang Yosef paling kaya. Semua orang kenal Yosef, Bapak Yosef adalah yang terkaya di daerah kebun kacang. Misalnya LGO di daerah Cengkareng paling terkaya. Wah, Joy di kebun kacang paling terkaya, rumahnya juga sama ya. Nah, jadi dengar, ini Bapak sangat sayang sama Tuhan Yesus. Kerjanya ngapain? Kerjanya hidupnya jujur. Tapi waktu Bapak ini mereka baik-baik saja, anaknya 10 baik-baik saja. Dia suka nyembah Tuhan adik-adik. Setiap hari siapa yang suka nyembah Tuhan? Siapa di sini yang suka nyembah Tuhan? Semuanya suka? Oh, yang di rumah juga suka ya. Nah, Bapak ini juga suka nyembah Tuhan. Dia suka mempersembahkan persembahan. Waktu itu persembahan itu, kalau adik-adik nih sekarang nyanyi nih, persembahkan tubuh adik-adik buat Tuhan. Nah, waktu zaman dulu itu dipersembahkan harus potong apa adik-adik? Binatang, lalu dibikin mezbah. Itu namanya mezbah persembahan kepada Tuhan. Kalau kita memuji menyembah Tuhan itu mezbah kita kepada Tuhan. Jadi dengar, waktu kalian tidak menyembah memuji Tuhan, tandanya kalian tidak punya mezbah untuk Tuhan. Kalau orang yang sayang Tuhan setiap hari pasti mempersembahkan pujian penyembahan kepada Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Begitu juga yang terjadi dengan Bapak Ayub. Waktu itu semuanya baik-baik aja, semuanya sehat-sehat aja. Semua ontaknya, semua kambing dombanya, semua segala binatangnya, orang-orang yang kerja juga ratusan ribuan mungkin, karena kambing dombanya aja ribuan ya kan. Semuanya baik-baik aja. Tiba-tiba ting 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 ting. Ada siapa? Ada si jelek. Lalu si jelek datang sama Tuhan. Dia bilang begini, ya iyalah Tuhan. Ngapain kamu datang? Tuhan bilang. Rupanya setiap hari ada malaikat, ada orang-orang yang berdoa kepada Tuhan. Mereka lapor juga kepada Tuhan. Seperti adik-adik berdoa. Di surga juga Tuhan. Dengar nggak? Dengar. Begitu juga kejadian ini. Si jelek datang juga sama Tuhan adik-adik. Tuhan bilang ada apa? Ya jelaslah. Tuhan lihatlah tuh. Ayub. Anak yang orang yang sangat sayang sama Tuhan. Jelas sayang lah Tuhan. Orang dia kaya. Ya nggak? Orang kaya. Dia anaknya 10 banyak. Dia punya kambing domba banyak. Dia hidupnya bahagia. Ya jelas lah Tuhan. Pasti dia sayang sama Tuhan. Apakah adik-adik waktu sayang sama Tuhan, waktu kalian punya apa-apa? Apa nggak punya apa-apa, kalian nggak sayang Tuhan lagi? Tidak. Ayub di sini si setan nego sama Tuhan. Nih tuh si Ayub tuh, jelas dia sayang lah sama engkau Tuhan, semuanya ada, semuanya tercukupi. Tapi Tuhan bilang apa? Oh, kamu mau menguji dia? Dia adalah anakku, dia pasti tetap percaya kepadaku dan dia tidak akan tergoyahkan. Lalu si jelek bilang ini, coba, aku coba. Tiba-tiba si jelek datang lah tuh. Kemana adik-adik? Datang ke
rumahnya Ayub. Apa yang terjadi? Wah, rupanya apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba ada 3 yang terjadi. Boleh Kak? 3 yang terjadi apa? Yang pertama, ada pegawainya datang. Oh, Tuan Ayub, Tuan Ayub. Terus Tuan Ayub bilang, ada apa? Itu Tuan Ayub, ada unta-unta. Tuan Ayub, kambing domba, semuanya diambil. Semua pegawai Tuan Ayub yang lagi memelihara kambing domba di padang semuanya dibunuh. Tinggal saya Tuan Ayub sendirian. Apa yang terjadi? Lalu yang kedua, apa yang terjadi lagi? Semua dihabiskan. Semua hilang. Semua dijarah. Lalu yang ketiga, anak-anaknya dia suka pada dengar. Makanya anak-anak Tuhan harus sungguh-sungguh sama Tuhan. Walaupun bapaknya nih tiap hari nyembah Tuhan, dia memesbah kepada Tuhan, tapi tetap harus berjaga. Anak-anak Ayub ini suka pesta adik-adik. Kalian lebih suka pesta apa nyembah Tuhan? Oh, saya lebih suka main game Kak. Lebih suka game apa main menyembah Tuhan? Lebih suka main game kan? Lebih suka bermain kan? Apa yang terjadi? Anak-anak Ayub banyak bermain. Dengar, banyak bermain. Apa yang terjadi? Api dari surga turun. Lalu apa? Ada angin menghanguskan, menghancurkan tuh rumah. Akhirnya anaknya mati apa mati? Anaknya 10-10-nya mati. Pegawai yang di dalamnya pun mati. Cuma sisa 1. Dia juga lapor sama Ayub. Aduh Bapak Ayub, anak-anakku semua meninggal. Pegawai-pegawai yang ada juga meninggal. Cuma saya sendirian yang hidup. Dengar, waktu itu Bapak Ayub dilapori seperti itu. Kira-kira kalau adik-adik dilaporin, mobil lu hilang, rumah lu kebakar, kira-kira apa yang terjadi? Kalian sedih apa sedih? Kalian pasti bertanya, kenapa Tuhan begitu? Bapak Ayub nggak bilang begitu. Tapi Bapak Ayub bilang apa? Semuanya dari Tuhan. Apa yang aku miliki punyanya Tuhan. Jadi apa yang Tuhan beri, kalau Tuhan mau ambil, boleh nggak? Terus dia bilang apa? Terpujilah nama siapa? Yosef. Terpujilah nama Tuhan. Hebat nggak? Mendapat masalah, mendapatkan bencana, tapi dia masih bilang terpujilah nama Tuhan. Inilah tanda adalah orang yang sangat-sangat mengasihi Tuhan. Imannya tidak tergoyahkan, kasihnya kepada Tuhan tidak berubah. Lalu dia bilang apa? Ya sudah. Akhirnya istrinya bilang gini, lah si Ayub orang semua habis kok masih bisa menyembah Tuhan, masih bisa memuji Tuhan. Kalian sehat badaninya aja susah menyembah Tuhan. Ya kan? Coba kalau napasnya suruh bayar 5.000. Kakak bilang 5.000, 10.000. Sehari berapa tuh? Berapa ratus ribu, berapa juta kalian? Dengar, perhatikanlah dirimu. Jangan terlalu banyak bermain. Ayub yang sayang Tuhan aja, Tuhan memberikan izin loh untuk dicobai loh. Si jelek tuh nggak seneng sama anak-anak yang sayang sama Tuhan. Tapi dia tetap cinta Tuhan walaupun si jelek sudah mencoba. Bukan si jelek, si Tuhan mengizinkan. Tuhan mengizinkan. Lalu Ayub bilang begini, semuanya terpujilah nama Tuhan, semuanya dari Tuhan. Ya buat aku, ya Tuhan punya. Jadi dengar adik-adik, kalian harus belajar bagaimana cara mengasihi Tuhan dengan sungguh dia hatinya melekat sama Tuhan. Siapa di sini ada yang melekat sama Tuhan? Dengar, anak yang hatinya melekat sama Tuhan, dia tahu bagaimana Tuhan mau. Dia tahu kalau waktunya ibadah ya nggak main-main, hatinya kan melekat sama Tuhan, iya kan? Hatinya ada sama Tuhan. Nah, lalu lanjut. Waktu itu si jelek masih bilang begini, hei Tuhan, ya jelas lah, udah diambil semua juga nanti dia bisa lagi tuh. Coba Tuhan kasih penyakit, pasti dia nggak bakalan nyembah kamu lagi deh. Lalu Tuhan bilang apa? Ya, silakan kalian cobain lagi, tapi ingat, nyawanya tidak diizinkan. Dia hanya diberikan penyakit. Apa yang terjadi adik-adik? Datanglah penyakit. Siapa yang tahu penyakitnya? Hah? Penyakitnya kusta.
penyakitnya gatal-gatal. Siapa di sini yang suka gatal-gatal? Enak nggak? Kayak disco. Gatal-gatal, semua badannya gatal-gatal. Lalu orang melihat di sekelilingnya, ini orang yang saleh, ini orang yang baik loh, ini orang yang sayang sama Tuhan loh. Kenapa ya? Semuanya sepertinya penderitaan terjadi bertubi-tubi. Lalu apa yang terjadi adik-adik? Kejadian ini membuat Ayub marah-marah sama Tuhan. Waktu dia gatal-gatal, dia marah-marah sama Tuhan. Dia kesel sama Tuhan. Tidak. Imannya tetap tak tergoyahkan. Kalian aja makan gak enak aja marah-marah, bersungut-sungut. Dengar, dilarang bersungut-sungut. Makanan gak cocok, gak mau lah, gak enak. Gitu. Boleh begitu? Bersyukur. Ayub aja bersyukur. Udah dikasih gatal-gatal, dikasih penyakit, dia masih bersyukur. Lalu apa adik-adik yang terjadi? Apakah Ayub tetap mengasihi Tuhan adik-adik? Tetap. Waktu itu Ayub punya teman-teman. Siapa di sini punya teman-teman? Dia punya teman-teman. Temannya berkunjung deh. Katanya Ayub sakit tuh. Katanya Ayub dapat bencana tuh. Aku mau berkunjung deh. Temannya ada berapa adik-adik? Ada berapa? Ada berapa? Benar. Nah, teman-temannya datang. Waktu teman-temannya datang adik-adik, apa yang terjadi? Dia bilang, "Yuk, lu salah apa sih? Masa habis semua kamu pasti salah deh. Kamu berdosa di sama Tuhan." Kadang-kadang kita suka menghakimi. Adik-adik, kadang-kadang kita suka ngata-ngatain orang, ya nggak? Ya lalu sakit lah, lu sih makannya bakso melulu gitu. Atau lu sakit, iyalah lu pelit gitu. Boleh nggak ngata-ngatain? Nggak boleh. Begitu terjadi dengan teman-temannya Ayub juga. Dia kenal siapa Ayub. Lalu Ayub bilang apa? Ayub malah memberkati teman-temannya. Tuhan, aku memberkati teman-temanku. Biar engkau yang menjagai, engkau yang memberkati. Wes, dahsyat apa dahsyat? Yosef. Dahsyat apa dahsyat? Dahsyat. Teman-temannya udah ngata-ngatain, tapi Ayub tetap memberkati. Akhirnya apa yang terjadi adik-adik? Tuhan itu mengasihi orang yang sayang kepada Tuhan. Tuhan mengerti mana adik-adik yang melekat sama Tuhan. Kelihatan hidupnya. Adik-adik bohong-bohongan sama Tuhan kelihatan. Adik-adik nggak melekat sama Tuhan itu kelihatan. Dari cara hidupmu, dari cara gayamu. Ya. Anak yang mengasihi Tuhan pasti diberkati Tuhan. Amin. Amin nggak? Akhirnya apa yang terjadi? Walaupun terjadi apa-apa, istrinya bahkan bilang begini, Ayub, lu ya, udah hujatin aja Tuhan lu. Dengar, masa Tuhan mau dikata-katain juga? Lalu Ayub bilang apa sama istrinya? Kamu gila ya? Emang kamu mau terima yang baik aja? Yang gak baik kamu gak mau terima? Ayub bilang begitu. Jadi senang sama susah, menurut Ayub itu semua dari Tuhan. Jadi harus tetap percaya Tuhan, harus tetap mengasihi Tuhan. Istri Ayub aja juga bilang begitu. Teman-temannya bilang begitu. Banyak di antara kita, teman-teman kita kadang menghakimi kita, mengata-ngatai kita, ya kan? Tapi dengar, Tuhan tetap mengasihi siapa? Kita. Tuhan tetap mengasihi Ayub. Jadi dengar, perhatikan. Waktu Ayub dikasihi Tuhan, waktu Ayub tidak bersungut-sungut kepada Tuhan, tidak mengeluh kepada Tuhan, dia hanya bersyukur. Apa yang terjadi adik-adik? Tuhan memberkati Ayub dengan 2 kali lipat, 3 kali lipat, 4 kali lipat. Anaknya sama lagi, dia punya anak. Dan anak-anaknya dikatakan yang perempuan. Tidak ada anak secantik anak Ayub di seluruh bumi ini. Dahsyat gak? Kita kalah loh. Anak Ayub tuh cantik. Anak Ayub tuh cantik. Ada 3. Yang pertama Yemimah, yang kedua Karen, yang ketiga siapa? Ada yang tahu? Tebak ya. Kalian itu jadi tebakan. Yang bisa. Anaknya ada 3. Yemimah, Karen, satu lagi Kak juga. Nggak tahu? Nih kakak kasih tahu. Itu anak-anak tercantik loh. Saat itu anak yang paling cantik yang Ayub punya. Karen, Yemimah, Karen, Kezia. Tuhan memberkati Ayub
walaupun dia dicobai. Hatinya melekat kepada Tuhan. Siapa di sini yang mau melekat sama Tuhan? Ayo adik-adik bangun berdiri. Ayo anak sekolah minggu. Ayo, biasa pulangnya besok kakak tambahin. Ayo, cepet. Tulang. Kemon. Ayo, kemon. Joy, kemon. Berdiri. Perhatikan. Ayo, kakak mau nih adik-adik di sini melekat sama Tuhan. Kakak juga mau melekat sama Tuhan. Kakak-kakak di sini juga mau melekat sama Tuhan. Apapun yang terjadi, tetap kita cinta Tuhan. Waktu pisau ada di leher kita. Oh nggak jadi, ayo bilang kamu bukan anak Tuhan, mau nggak? Itu akan kejadian adik-adik. Itu sudah terjadi. Dan kalian kalau imanmu tidak kuat, kalau hatimu tidak melekat, kamu akan mengkhianati Tuhan. Kamu akan pindah. Jadi dengar, jadilah anak-anak Tuhan yang melekat kepada Tuhan. Mau dibunuh, tetap Tuhan. Yesus. Karena dengar, hidup kita bukan selamanya di sini, tapi hidup kekal bersama dengan Tuhan. Ayub tahu harta dunia ini bisa habis, tapi Tuhan tidak boleh habis dalam hati kita. Yuk adik-adik, tutup matamu rapat-rapat. Kita mau katakan lebih dalam lagi sama Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Ayo semuanya nyanyikan. Lebih dari segala yang ada. Yang mau melekat sama Tuhan katakan. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus. Ku mengasihimu. Ayo adik-adik sendiri katakan lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan. Lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari adik-adik, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Ini Tuhan adik-adik kami, dia mau melekat sama Engkau, jamah lawat dia. Biarkan mereka ngerti Tuhan apa yang harus mereka perbuat. Jangan mereka dimatikan seperti anak-anak Ayub Tuhan. Jangan mereka Tuhan dibinasakan, tapi mereka menjadi anak-anak pemenang, anak-anak yang diperbaharui, anak-anak yang diperbaiki, anak-anak yang cinta kepadamu dengan sungguh-sungguh, anak-anak yang menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan. Bahkan mereka akan melekat hidupnya kepadamu, sehingga dengan melekat mereka akan melakukan apapun yang Kau suruh dan Kau perintahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati mereka dengan berkat damai sejahtera sukacita Allah. Sekolah mereka, orang tua mereka Kau berkati. Bahkan hari ini kami juga mau berdoa Tuhan untuk Tuhan gembala kami Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk Pak Niko. Kami berdoa untuk ketiga wakilnya. Kami berdoa untuk Pak Welir, Ibu Maulin. Kami berdoa untuk Tuhan Pak Hizka Mitarjo dan Bapak Freddy dan keluarga mereka masing-masing. Dan pagi ini kami percaya berkat Tuhan turun atas hamba-hamba-Mu. Kau akan memakai Tuhan hamba-hamba-Mu dengan luar biasa. Perlindungan Tuhan sempurna. Kau juga memberkati pemimpin negara kami Tuhan, Pak Joko Widodo wakilnya, bahkan menteri yang ada, aparat tinggi pemerintah negara, militer, sipil, semuanya Tuhan berkati Tuhan. Engkau berikan roh-Mu Tuhan atas mereka, roh takut akan Engkau, perlindungan darah Yesus sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua Tuhan bangsa Indonesia. Kami tahu kegerakan Pentakosta ketiga akan terjadi, bahkan kami akan semua menjadi bangkit dan menjadi pemenang Tuhan. Kami bangkit, kami menjadi terang. Kami rindu juga berdoa untuk teman-teman kami di sekolah kami dimanapun berada yang belum mengenal Engkau Tuhan. Pagi ini kami juga rindu Tuhan mereka dijamah dilawat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, yang sakit Tuhan sudah jamah dan sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang malas beri kerajinan Tuhan. Terima kasih ya Bapak yang baik. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain. Kami mau terima berkat yang daripada Engkau. Mari adik-adik angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Mari adik-adik yang dikasih Tuhan, terimalah berkat
damai sejahtera, sukacita dari Allah Bapa di surga, bahkan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertaimu dari hari ini sampai nanti Tuhan datang menjemput kalian masuk dalam kerajaan surga. Dan biarlah berkat Tuhan turun atas setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari adik-adik yang sudah diberkati berkata amin. Ayat hafalan kita adik-adik, gampangan Ayub 1 ayat 21b. Bunyinya sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Tuhanlah yang Memberi, dan Tuhanlah yang yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. nama Tuhan. Gampang apa gampang? Gampang. Gampang. Ayo, oke. Terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Hai teman-teman, cari pasukan Kristus dengan syarat 1. Mau sungguh-sungguh cinta Tuhan Yesus. 2. Mau melayani dan dipakai Tuhan Yesus. 3. Mau selalu dipenuhi Roh Kudus. 4. Mau berbuat baik dan benar. 5. Mau melakukan kehendak Tuhan di zaman now. Yuk kita perkatakan ya. Aku generasi Yeremia. Kamu generasi Yeremia. Kita semua generasi Yeremia. Selamat ya. Bye.